Oke. Kalau udah seperti ini, bilang apa lagi, Bar? Alhamdulillah. Jadi ya teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba mempraktekkan mencetak menggunakan cetakan yang sudah kami bikin di Wicapu Kreatif ini, di mana cetakan tersebut adalah part untuk di suatu handle untuk meletakkan tangan di situ. Nah, di sini kita akan meresinnya gitu teman-teman. Mencoba menuangkan resin di dalamnya. Kita cek hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah cetakan dua sisi, ada positif ada negatifnya teman-teman. Ini adalah pesanan dari Bapak Mardi Bandung ya. Bapak Mardi di daerah Bandung. Mencoba untuk memesan cetakan ke kami dan coba meminta untuk merequestkan bagaimana cara menggunakannya, detailnya bagaimana. Nah, di sini akan saya jawab. Nah, untuk detailnya sudah kita ukur volumenya resin untuk digunakan di benda tersebut, di benda ini yang di video kali ini itu 400 mili. Sebenarnya tidak full 400, itu sekitar 378 mili ya. Tetapi kita bulatkan menjadi 400 mili. Kenapa? Karena ada yang luber-lubernya. Nah, kalau di video ini kita tadi pakainya pertama kita menggunakan 500 mili teman-teman. Itu luber banget. Bisa banget, dan kita rasa setelah kita ulas setelahnya itu cukup menggunakan 378. Nah, kita spare aja menjadi 400 mili. Kenapa kita spare seperti itu? Karena harus ada luberan. Biasanya kalau terlalu pas itu biasanya kalau yang di sini tidak imbang, nanti yang sini nggak kebagian. Jadi memang alangkah baiknya kita bikin agak banyak resinnya. Tidak banyak-banyak banget sih, yang penting ada spare. Kayak gitu ya, ada sisa yang bisa melebar. Nah, itu lebih amannya begitu kan, itu tinggal dibersihkan saja. Oke, begitu. Nah, untuk cetakan itu kita mulai dengan olesan pertama ke bagian positifnya. Kita isi dulu untuk bagian rongga-rongganya itu, karena dia ada bagian rongga yang masuk gitu teman-teman. Itu agak sulit ya, itu harus kita isi dulu, karena kalau langsung kita plek kan kayak gitu dia pasti tidak akan masuk gitu kan, ada gelembung yang kejebak. Tapi kan kalau kita isi dulu, bisa kita tekan-tekan terlebih dahulu bagian positifnya itu, baru setelah itu, setelah ini menuju gel atau sudah gel, bisa kita isi nih negatifnya, baru kita tuangkan atau kita satukan menjadi satu. Di situ sudah ada pengunciannya di setiap sisi, sama di sisinya juga ada pengunciannya, di setiap sudutnya juga sudah ada, sudah aman, tidak bakal tertukar juga begitu. Terus untuk resin yang kita gunakan di video kali ini, kita menggunakan resin SHCP warna pink, dan juga katalisnya kita menggunakan katalis M, katalis Mipok. Kenapa kita menggunakan katalis M? Biasanya untuk pink ini bisa menggunakan katalis T, tetapi kalau untuk katalis M ini bisa digunakan dengan resin-resin yang bening. Nah, jadi lebih aman, kita cukup beli satu kali katalis ini, bisa untuk resin bening maupun resin pink. Nah, di sini kita kenapa menggunakan resin pink? Nah, resin pink ini kalau dikasih warna itu lebih keluar warnanya teman-teman, dibandingkan warna yang resin bening, dan tidak harga dari resin pink sendiri itu lebih murah. Jadi untuk kos pembuatannya lebih murah juga, harga produksinya jadi lebih murah. Dan kalau dikasih warna resin pink dan resin bening ini itu gak kelihatan teman-teman. Bahkan kalau saya pribadi itu lebih menyukai resin yang pink kalau dikasih warna, karena warnanya lebih keluar begitu teman-teman. Seperti itu. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa langsung WA saja ke Wicapu Kreatif, atau kalau teman-teman yang lainnya mau memesan cetakan di Wicapu Kreatif juga bisa. Nanti caranya bisa langsung ke Wicapu Kreatif, ada di YouTube, di Google, di TikTok, ada di Map juga. Ketik aja Wicapu Kreatif, informasi kami sudah lengkap di sana. Bisa juga di website wicapukreatif.com. Teman-teman bisa lihat-lihat profil kami terlebih dahulu jika teman-teman masih ingin mengetahui atau mengenal kami. Kami bisa kirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri teman-teman. Oke, kami tunggu. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke, pada video kali ini kita akan mencetak master seperti ini teman-teman. Kita akan membuat seperti ini. Nah, ini masternya ya.
masternya seperti ini, lalu sudah kita buat cetakannya seperti ini teman-teman. Cetakannya ada cetakan negatif dan juga cetakan positif. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, di sini kita akan praktekkan teman-teman. Dan juga trik-triknya dicetakan seperti ini, karena berbeda cetakan atau berbeda model itu akan berbeda cara penggunaannya. Apalagi kita kan mencetaknya manual, walaupun nanti setelahnya menggunakan alat, tetapi kan diawali secara manual. Nah, sebenarnya untuk cetakan seperti ini kan, ini dibuatnya dengan cara injeksi molding. Injeksi molding itu dia menggunakan mold dari logam. Nah, cetakan mold dari logam itu harganya tidak murah seperti itu teman-teman. Mungkin taksiran kami untuk seperti ini itu bisa di atas 50 lah, di atas 50 juta ke atas untuk satuan seperti ini. Itu perkiraan kami. Nah, dan juga untuk pemesanannya itu pas menginjeksinya dia tidak bisa satu saja, dia harus ada minimal contohnya 1000 piece dan di atas 1000 piece. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan cetakan karet dari karet silikon ini. Nah, menggunakan cetakan silikon ini kita bisa mencetak seperti ini satuan, dan juga menggunakan cetakan yang sangat-sangat jauh harganya. Ini sangat-sangat murah teman-teman. Bahkan harga kita selama sebulan buat makan siang itu cukup buat beli ini. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti video ini selengkapnya. Oh ya, selain itu teman-teman juga bisa pesan cetakan-cetakan seperti ini jika teman-teman membutuhkan. Karena di sini juga ini video kita bikin dari requestan konsumen dalam memesan cetakan. Jadi ini adalah pesanan konsumen juga di Wicapu Kreatif, lalu menginginkan untuk dibuatkan satu sampel dan juga trik-triknya bagaimana cara menggunakan cetakannya. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Mari kita ikuti videonya. Oke. Untuk takaran resinnya itu 100 ml resin banding 1-3 ml katalis. Oke teman-teman, ini tadi kita menggunakan 1 mili. Oke, ini kita menggunakan yang paling bawah, ambang bawah teman-teman. Nah, ini sebelumnya ini kita bikin adonan sedikit dulu. Tujuannya untuk apa? Kita akan memasukkan resinnya ke sela-sela ini teman-teman. Dan juga kita akan, ini kan semi biru ya, kita akan membuatnya yang warna pekat, warna biru teman-teman, warna resin. Untuk memasukkan warna itu bebas, mau warna dulu baru katalis atau katalis dulu baru warna. Kalau di sini tadi kita menggunakan katalis dulu, karena biasanya kita menggunakan warna dulu teman-teman. Nah, di sini kita akan bervariasi menggunakan katalis dulu, walaupun sudah bereaksi, tetapi masih ada waktu untuk mencampur warnanya, karena estimasi kering dari resinnya ini tuh untuk 2 jam dia menuju keras, baru setelah itu 3 jam lagi dia lengketnya hilang. Nah, untuk dari cair seperti ini menuju agak gel itu sekitar 30 menitan. Jadi kita masih sangat-sangat slow untuk mencampur warna dan katalisnya ini teman-teman. Nggak usah terburu-buru, diaduknya santai aja, satu arah, jangan ngaduk kayak telur. Itu tujuannya meminimalisir terjadinya gelembung teman-teman. Ini sebenarnya di balik kamera ini nggak cuma saya teman-teman, ada teman-teman yang lainnya teman-teman. Oke. Setelah dirasa ini sudah keras, kita campurkan teman-teman. Masukkan terlebih dahulu teman-teman di sini. Sambil kita tekan-tekan teman-teman untuk tes apakah ada gelembung. Nah, nanti sambil ini kita menuang ini, saya akan jelasin kenapa sih kita harus isi ini terlebih dahulu. Ngisinya tuh yang ini aja teman-teman, nanti kalau yang bawah-bawah ini kita bersihkan lagi. Kenapa? Ya sebentar, saya akan konsentrasi dulu menuangnya teman-teman.
sama yang bagian ini ya teman-teman, di bagian yang ini. Ini sambil kita pecahin ya yang sekiranya ada gelembungnya teman-teman, karena ini akan menjadi trap nanti. Oke, kalau masih ada, kira-kira masih ada nggak kan trapnya? Trap apa plus? Oke. Oke teman-teman, ini sudah kita tuang ke bagian mengisi-ngisi ini. Tujuannya, ini kan nanti posisinya dibalik ya teman-teman. Kalau tidak kita isi terlebih dahulu, itu nanti kemungkinan besar akan ada gelembung-gelembung atau bagian-bagian yang tidak masuk, walaupun ini cair ya. Tetapi itu untuk mengantisipasi, kita lakukan seperti ini dulu. Setelah itu baru nanti kita ini isi seberapa volumenya ini, baru nanti kita tutup. Nah, tips ya teman-teman, untuk mengetahui volumenya ini berapa, itu kita masukkan ke bejana yang sudah kita kasih ukuran, baru nanti kita bisa ngetes seberapa sih resin yang kita perlukan untuk satu molding ini. Tetapi dengan catatan harus ditambah 25% nya teman-teman. Karena apa? Karena nanti bakal ada luberan. Nah, luberan itu nggak bisa kita hindari, emang harus ada yang luber gitu loh, kayak gitu sih. Oke, sambil kita tunggu sebentar, nanti kita bersihkan bagian-bagian ini yang sudah mulai keras. Yang ini kita bersihkan ya teman-teman. Oke. Ini pas dimelebukan tak potong. Oke teman-teman, itu sudah bersih. Lalu kita tunggu sekitar 30 menit aja, nggak usah lama-lama, baru nanti kita isi full, baru kita tuang. Oke. Oke teman-teman, saatnya kita mulai bikin adonan. Kita bikin adonan lagi, kita kasih warna dulu karena ini kan agak banyak tuh teman-teman, jadi lebih amannya kita ke warna dulu, katalisnya nanti. Ini warnanya kayak gini teman-teman. Oke, lagi satunya. Oke, setelah itu baru kita kasih katalisnya teman-teman.
tutup ini. Biasanya kalau ini full kita menggunakan ini full juga. Oke, ini kita tuang. Kita aduk. Baru yang ini juga. Oke teman-teman, baru kita tuangkan. Nuangnya berlahan aja ya, nggak usah terburu-buru. Oke teman-teman, ini kan nanti ada beberapa detail yang belum tercampur toh warnanya. Nah itu kita aduk gini aja teman-teman, untuk meratakan warnanya. Baru setelah itu ini masuk. Nah ini kan ada kelihatan teman-teman, ini sudah ada titik-titiknya kan. Nah ini baru kita arahkan ke sesuai titik-titiknya. Dimasukkan. Paling penting dalam memasukkan ini kita harus mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh lewat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, biasanya kita kasih beban sih teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita berikan beban. Nanti kita tunggu sampai beberapa menit, sekitar 2 jam lagi baru kita keluarkan sih. Ya 120 menit lah ya. Oke, nanti kita ketemu lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah keras, lalu kita bongkar. Kita keluarkan dari cetakannya, kita lihat dulu, kita intip-intip terlebih dahulu. Ini kita keluarkan, maksudnya kita buka untuk positifnya, kita lihat seperti apa. Sambil kita cari celah ya teman-teman, karena kan tadi ada yang bagian dalam tuh saling mengait, takutnya nanti patah. Dan ini harus dari sini teman-teman, seperti ini. Oke. Oke, kelihatan teman-teman. Kalau sudah seperti ini, yang paling pertama kita harus ucap apa, Fer? Alhamdulillah. Oke, silakan diliput sebentar untuk hasilnya. Itu ya,
Ini baru yang positifnya yang kita buka, belum nanti bagian negatifnya. Ini kita bersihkan dulu bagian-bagian ininya teman-teman. Inilah sisa-sisa luberan tadi. Tapi jika terlalu tebal jangan dipaksakan ya, karena nanti akan merusak hasilnya. Itu. Nanti kalau ya masih bisa kita lepaskan, tapi kalau terlalu tebal nanti kita akan potong dia menggunakan alat. Jangan dipaksa langsung dipropek nih ya, patah nanti. Ini kayak gini teman-teman. Saya terburu-buru teman-teman. Oke. Kalau udah seperti ini, bilang apa lagi, Fer? Alhamdulillah. Jadi ya teman-teman, yuk diulas lagi. Jadi ini kita lihat dari master awalnya teman-teman, master awalnya, lalu kita duplikat seperti ini. Seperti ini kita duplikat, dan cetakannya ini masih bisa kita gunakan sampai 100 kali lebih teman-teman, asalkan kita bisa menjaga agar tidak sobek. Terus untuk kotor-kotor itu nggak masalah bagian luarnya, kalau bagian dalam nanti kotor bisa kita bersihkan dulu. Oke, nanti kita lihat video sinematiknya. Ini ya, ini belum kita bersihkan seperti ini teman-teman, penampakan aslinya ya. Oke, ini masih yang bisa kita patahin, langsung kita patahin, tapi kita harus hati-hati. Oke, jangan sampai yang patah adalah hasilnya teman-teman, kan sakit ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung saja tanya di kolom komentar di bawah video ini, dan juga teman-teman bisa pesan juga cetakan-cetakan seperti ini di Wicapu Kreatif. Teman-teman bisa kirimkan master teman-teman, jika berkenan untuk kami bikinkan sampel ya monggo, kalau enggak ya monggo, bebas. Tidak ada minimal order, bisa kirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri teman-teman. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk detail pembersihannya kita bisa menggunakan alat ini teman-teman, pen cutter biasa ya. Nanti yang detail-detail itu bisa kita potong-potong ini. Oke teman-teman, sudah kita bersihkan.